bagaimana kisah persahabatan mereka berdua ini, termasuk juga jasa-jasa baik gitu ya dari almarhum dalam tayangan berikut ini. Ray tidak meratap. Lalu saya lanjutkan 1 April. Sebelum tutup mata, dalam pasrahnya dia berbisik, Nusantara mesti diperjuangkan. La ilaha illallah. Ray pergi menemui penciptanya, pencipta sinar-sinarnya, sang cahaya di atas cahaya. Selamat jalan Ray, semua ila arwah khususon. Saya sebut ya Ahmad Ray Saitapi. Puisi menyentuh relung hati dibacakan Tio Pakusadewo dengan penuh lirik melepas kepulangan Ray Saitapi ke pangkuan Tuhan. Kepergian sang aktor legendaris yang dijemput takdir maut pada 1 April 2025 lalu menyisakan ceruk duka begitu dalam di hati Tio Pakusadewo. Persahabatan mereka bukan sekedar profesi belaka, menjelma bak saudara. Eratnya pertemanan keduanya mengalirkan bait demi bait puisi yang bahkan telah mulai dibuat Tio Pakusadewo beberapa hari sebelum almarhum mengembuskan nafas terakhir. Dihantui banyak pikiran tentang sang sahabat, Tio Pakusadewo memilih puisi sebagai wadah mencurahkan segala gundah. Dibuat pada tanggal 28 Maret 2025, puisi tersebut baru rampung dikerjakan di hari di mana Ray Saitapi meninggal dunia pada 1 April 2025. Jadi saya waktu sudah tahu Ray masuk rumah sakit itu, dari sebulan sebelumnya lah. Cuma waktu itu kita nggak boleh besuk karena kondisinya belum memungkinkan. Terus saya bilang kabarin saya kalau sudah bisa dibesuk. Kemudian mendekati Lebaran itu, kira-kira 2 hari sebelum Lebaran lah, saya kok kepikiran terus ini kok Ray, kepikiran Ray terus gitu. Saya masih puasa kan, jadi malamnya saya bisa nulis sesuatu lah buat dia lah gitu. Berdekade merajut pertemanan, Ray Saitapi dan Tio Pakusadewo merentang banyak cerita. Tak melulu soal suka, pertemanan mereka ditempa uji, juga cobaan yang terus mendera. Sudah merasakan bahwa kesehatan Ray Saitapi mulai menurun di tahun 2010 silam, Tio Pakusadewo juga mengenang bagaimana kesetiaan sang sahabat yang tak lantas meninggalkannya ketika dirundung persoalan hukum. Adalah sosok Ray Saitapi yang setia mendampingi dan menemani Tio Pakusadewo menghadapi jerat hukum hingga menjalani rehabilitasi. Udah mulai itu dari 2010 dia sebelumnya sudah mulai agak terganggu kesehatannya. Karena udah nggak hafalannya nggak sekuat dulu gitu. Dia menghadapi beberapa hal yang sulit dia lalui lah mengenai hafalan dialog skenario. Terasa itu, tapi kita nggak ngeh gitu, nggak menyadari bahwa itu ada cikal bakal dari penyakit yang pada akhirnya membawa dia pergi lah. Waktu di Polda mau dibawa ke rehab, Ray nemenin dari sepanjang proses itu. Ray Saitapi ada di situ. Ya, saya nggak pernah bisa lupa itu. Teman saat suka jangan ditanya, tapi teman saat duka itu yang langka. Pada sosok Ray Saitapi, Tio Pakusadewo menemukan itu semua. Apapun itu kondisinya, perkawanan mereka tak lekang dimakan zaman. Sebuah potret di tahun 2022 lalu adalah pertemuan terakhir mereka. Setelah itu, kondisi kesehatan Ray Saitapi disebut Tio terus menurun. Dalam pertemuan itu, Tio Pakusadewo telah merasakan hal janggal, di mana sang sahabat lebih banyak diam, tidak seperti biasanya. Di sini dia nggak bicara banyak. Di hari itu lebih banyak diam. Dan setelah pertemuan ini terus kita nggak ketemu lagi dan dia mulai drop. Di sini dia sudah
udah nggak banyak bicara udah. Terlihat tidak fit ya. Iya, udah nggak sehat lah. Dan kita semua tahu dia sedang menghadapi penyakitnya ya, diabetes atau apa itu nggak tahu. Terus stroke habis itu. Habis itu stroke. Iya. Setelah itu Mas Tio sempat bertemu juga dengan Mas Ray. Enggak, ini terakhir. Ini terakhir bertemu. Sepanjang pertemanan mereka, Reza Hatapi dan Tio Pakusadewo tak sekali dua kali beradu peran dalam satu film yang sama. Bahkan persahabatan keduanya telah dimulai sejak 1991 silam. Adalah almarhum Reza Hatapi pula yang membantu Tio Pakusadewo mewujudkan niat melenggang ke pelaminan. Kala itu, Tio Pakusadewo mengaku tidak punya modal menikah. Kemudian menawarkan cerita yang ditulisnya kepada almarhum. Tidak disangka, Reza Hatapi langsung membayar secara tunai senilai 20 juta rupiah yang kemudian dijadikan modal nikah oleh Tio Pakusadewo. Saya pertama main satu frame dengan Ray di film itu. Tapi sebelumnya saya sudah mengenal Ray dari tahun 91. Saya waktu itu mau nikah, tapi nggak punya duit. Terus saya cerita sama dia, tapi gue punya cerita yang skenario-nya sedang ditulis. Apa tapi cerita ini? Judulnya Saya dan Amerika. Terus Ray baru bikin perusahaan film, Putra Film namanya. Yaudah sih, gue beli deh itu. Dia bayar hari itu sama satu lagi produser Boy Adam namanya, almarhum juga. Dikasih uang saya 20 juta. Cash. Terus saya beli mas kawin. Saya kawin lah hari itu. Ya, seminggu kemudian saya menikah. Awal kenalnya dari film lah. Saya pertama kali itu Ray pertama kali membuat produksi bukan film, series gitu ya, Cafe Blues gitu ya. Saya main di situ. Dari situ lah mulai tahun 1991 itu. Lebih dari 3 dekade berteman, baik di dunia peran hingga dalam keseharian, berlembar-lembar kisah telah tertuang. Dari semuanya, banyak kenangan tak terlupa, terutama soal kebaikan almarhum semasa hidupnya. Ray itu banyak sekali kenang, tapi kenangnya hal yang baik-baik aja ya. Nah, dia seorang yang punya kepedulian terhadap ketidakberdayaan teman-teman yang lain, suka membantu juga. Ray sosok yang konsisten dalam menjalani satu hal, atau kalau dia sudah merasa into it, ya akan terus ada di situ. Seperti Nusantara yang selalu diucapkan dan selalu dibawa kemana-mana itu, teman dia pergi sampai terakhir. Ya, pasti kita ikut merinding ya mendengar Om Tio membacakan puisi untuk sahabat terkasihnya, dan kita juga melihat bahwa Om Tio juga sambil menahan tangis gitu ya, membacakan puisi yang ia buat, karena memang kita juga melihat bahwa mereka ini sangat begitu dekat, kemudian juga